Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar anak-anak sedang menanam pohon. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Kegiatan menanam tumbuhan. Ini ada pada halaman 97 ya teman-teman. Di mana kegiatan itu bisa dilakukan di kebun sekitar rumah. Apa tujuan dari kegiatan menanam tumbuhan? Tujuannya untuk menjaga agar lingkungan tetap asri, tetap sejuk. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, manfaat dari menanam tumbuhan adalah tumbuhan di sekitar rumah tidak akan habis sehingga tersedia oksigen untuk dihirup. Kurang lebih seperti itu. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Yang pertama, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, tidak mengandung logam berat. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian adalah air tersebut harus jernih, bersih, agar ketika digunakan untuk mencuci, pakaian dapat menghilangkan noda dan tidak membuat noda baru. Ini ada pada halaman 99 ya teman-teman. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya. Namun, kita dapat menggunakan air bekas cucian beras atau air hujan untuk menyiram tanaman. Kita harus memanfaatkan air dengan sebaik mungkin ya. Ada air yang aman digunakan untuk minum dan masak. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, tidak meninggalkan endapan. Sedangkan syarat kimiawi tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan,
cukup iodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir, syarat mikrobiologi. Kak, apa sih mikrobiologi? Nah, mikrobiologi adalah ilmu tentang seluk-beluk mikrob. Misalnya bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, syarat mikrobiologi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah atau penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Seperti itu cara pengolahan air ya teman-teman. Setelah itu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pada bacaan tadi ada 4 paragraf ya teman-teman. Paragraf pertama berisi sebanyak 97% air laut menutupi muka bumi dan 3% berupa air segar yang dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Paragraf kedua, persyaratan air bersih ada 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Paragraf keempat, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Maaf, tadi paragraf ketiga, sekarang paragraf keempat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Nah, kurang lebih seperti ini. 4 paragraf ya. Masing-masing paragraf ada pokok pikirannya, ada tema yang terdapat di setiap paragraf. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada pada halaman 102. Setelah itu, ayo renungkan. Hari ini kita telah belajar apa saja? Menyayangi lingkungan dan kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Air di rumahku memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan air bersih? Penjelasan. Nah, air di rumah saya itu memenuhi persyaratan air bersih. Kenapa? Karena airnya tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terlihat adanya kotoran-kotoran. Saya menggunakan air dari penggalian tanah, yaitu sumur. Kalau kalian gimana? Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.